disampaikan oleh Bapak Imam Sukiman adalah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Imam Sukiman kami persilakan untuk menyampaikan materi secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal. Pada pagi hari ini mungkin yang saya sampaikan tidak begitu jelas ya. Saya kalau tidak beriman tadi itu ngomong saya. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun hanya sesuai dengan apa namanya yang saya punya. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Hadits. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu besok pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi ada perintah secara khusus dari Kanjeng Nabi kita. Sekaligus Al-Quran itu sendiri merupakan bacaan. Jadi Al-Quran itu artinya bacaan. Kalau di Indonesia namanya Quran. Quran itu juga bacaan. Cuma bedanya kalau membaca Al-Quran itu mendapat pahala, kalau membaca Quran ya mubah saja, tidak menyatakan pahala. Kecuali membaca artikel yang kemudian diambil makna sehingga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan amal soleh kita, membangun akhlak baik kita. Ini jadi nilai yang bisa bahkan menjadi wajib kita membaca sesuatu yang menjadikan pelajaran buat kita. Jadi memang umat Islam itu harus membaca Al-Quran. Jangan sampai tidak membaca. Di dalam ayat yang ke-29 surat Shomd, Allah juga berfirman dalam ayat yang singkat itu, Kitabun anzalnahu ilaika liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulil albab. Maksudnya kitab itu kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadanya, maksudnya kepada Nabi kita Rasul Muhammad SAW itu mubarakun, penuh keberkahan ya. Dimana berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kemanfaatan atau kebaikan yang kita peroleh. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu akan mendapatkan sesuatu. Maka ketika membaca Al-Quran juga tidak semata-mata mencari pahala, karena Al-Quran itu sebenarnya diturunkan oleh Allah untuk diambil hidayahnya. Maka di dalam Al-Baqarah ayat 185 itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan itu di mana bulan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, jadi Al-Quran itu Allah turunkan untuk dipelajari, tapi untuk dipelajari ayat-ayatnya, iyatadabbaru ayatihi, itu untuk ditadabbur, untuk dipelajari. Kalau sudah tahu isinya apa, kemudian kita amalkan.
Saya kemudian mengapa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang mulia? Karena memang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu kalau dipelajari, dibaca, dipelajari, diamalkan kandungannya, kita akan menjadikan orang-orang yang mendapat barokah dari Allah. Nah ini kan akhir-akhir Ramadan kan kita disunahkan untuk namanya iktikaf, berdiam di masjid untuk bertafakur atau bahkan diam sambil berdoa atau membaca Al-Quran itu sendiri. Nah ini jadi jamaah Allah, kita jangan berhenti pada membaca. Maka kenapa Al-Quran itu sendiri juga bisa mendatangkan syafaat? Ya karena dibaca kemudian diambil maknanya dan diamalkan, menjadi saksi, bisa memohonkan kita ini kekurangan nilai masuk surganya. Itu Al-Quran tampil, aku telah dibaca oleh si fulan, si fulan, si fulana. Dia kemudian yang memohonkan ampun kepada Allah, ada menambahkan pahala untuk kita. Al-Quran ini. Dan segala amal-amal yang kita lakukan, kalau kita lihat, kita dasari dengan sumber Al-Quran, maka itulah kemudian yang menjadikan Al-Quran itu bernilai keberkahan. Kebaikannya akan bertambah. Semakin hari kita membaca Al-Quran, kita akan semakin tambah kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh. Tentunya ini perlu pengkajian yang lebih khusus. Ya, mungkin apa karena saya sudah tua ini sehingga kemudian bisa merasakan, oh ini ayat ini seperti ini. Termasuk ayat yang ini yang tadi saya baca surat Shot ayat nomor 29 itu luar biasa. Ternyata Al-Quran itu memang harus ditadaburi, dipelajari, sehingga kemudian sudah tahu isinya, diamalkan. Nah, sama yang berbahagia, mari kesempatan hidup kita masih sampai kapan kita nggak ngerti, akan tapi kita punya niat untuk, kalau yang belum bisa membaca Al-Quran, yang harus punya niat belajar membaca Al-Quran. Ini harus, karena sebagai seorang muslim, sebagai mukmin, kita yakin Al-Quran sebagai petunjuk, tidak hanya sebagai bacaan, sebagai petunjuk. Sudah linas tadi, dan dia perlu penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Diterangkan Al-Quran itu oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau kurang penjelasannya dari Al-Quran, maka Rasulullah akan menerangkan suatu hal itu. Kemudian Al-Quran juga menjadi pembeda. Nah ini bisa membedakan orang yang paham Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, dan orang yang tidak membaca Al-Quran. Ini kan menjadi suatu yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita berhenti tidak membaca Al-Quran. Yo dari dulu yo menunggu wae kakak tua ikut. Termasuk zaman yang berbahagia di dalam sholat, kan ada itu yang menyatakan sebaik-baik bacaan Al-Quran itu adalah bacaan Al-Quran di dalam sholat. Tapi kita belum terbiasa. Kalau misalnya tarawih kita itu bacaan suratnya agak panjang, itu biasanya kumat waktu. Mungkin betul. Kumat waktu kalau dihim. Nah, ini jenenge kedawan lemoco. Padahal ada hadisnya itu. Sebaik-baik bacaan Al-Quran itu kalau dibaca di dalam sholat. Tentu kalau yang demikian kalau kita di dalam sholat secara munfarid atau sendiri itu boleh. Tapi kalau dari dulu bacaan Islam pendek-pendek terus ya itu tidak akan meningkat. Maka saya sering masih sampai menjelang zuhur. 5 menit lagi bentar. Nggak apa-apa, santai aja. Betul saya suwe-suwe kan. Monggo, Pak. Santai. Maka ini zaman saya sering menyampaikan tambahlah hafalannya. Maka ketika memahami Al-Quran tadi juga tidak hanya membaca bahwa itu sebenarnya menghafal. Al-Quran itu harus dihafal, jangan sampai hanya tidak wis iso maca kan hafalke. Terus naik sholat ya ini memang tidak apa-apa ya, sah ya kalau kita sholat bacanya Qul terus itu boleh. Maka tadi Pak Arif bersama saya datang, ini masih entah berapa beliau menyampaikan itu biasanya 45 ini jam kita ini. Jadwalnya belum dibenarkan toh. Sudah sistem ganti si anyar. Tempat saya tak ganti si anyar, saya yang mati. Ikut tempat saya baru
Ramadan awal kemarin karena tentunya melewati ini jelang Ramadan tentu enak pesen nih. Nah itu 3.500.000. Harga normalnya 3.900.000 katanya untuk masjidnya itu Pak. Nek tak kon dandane itu rasa sabun, penak gawe jadi gitu. Jadi sudah kita subuhnya sudah mundur 8, kemudian kami tambah jedanya itu kita buat 12 biar tidak tergesa-gesa. Jadi nyaman kalau kita tidak tergesa-gesa. Tapi kalau kita sholat dalam kondisi seperti yang saya sampaikan tadi, siapa waktu piro itu mungkin 3 menit gitu. Iso kita itu sholat itu singkat Bapak, dikorupsi dek. Gimana caranya? Allahu Akbar. Kalau baca iftitah ada iftitah yang pendek. Gimana? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu cukup. Terus Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca yang tepat, yang khusyuk. Maka saya membaca di dalam hadis dinyatakan Al-Quran itu merupakan oleh matur saya ini dialog antara hamba dan Allah. Ketika kita matur Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab kita, hambaku sedang memuji. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku mengulangi memuji aku. Malik yaum, hambaku mengetahui, mengakui kekuasaanku di hari kiamat. Kemudian ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untuk sebagian hambaku dan sebagian hambaku. Jadi nek matur iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah hamba beribadah. Ini hak Allah. Haqqullah 'ala ibadi an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah atas hambanya itu adalah engkau beribadah kepadanya dan jangan sekali-kali menyekutukan dia dengan sekutu apapun. Nah, memenuhi Allah. Ada kita tadi mau coba kan? Oh, iki waktunya dari 2 menit. Berarti langsung Allahu Akbar. Boleh Bapak Ibu tidak usah baca dulu. Ojo lima cobaan dibanterke. Dicuri wae sing ora wajib boten dibaca. Allahu Akbar langsung Fatihah boleh. Tidak usah pakai Allahu Akbar kabir yang apa iktitah singkat, tidak usah apa, tidak apa, boleh. Allahu Akbar langsung Fatihah. Terus begitu amin Allahu Akbar. Nah, itu jadi mencuri tapi ngerti ini tidak dosa. Termasuk ibu-ibu nek sudah diampiri kondangan koncoe yo. Aku tak sholat jilid, nah ini sholat jilid. Sholat jilid dia rasa nganggo iftitah, rasa nganggo surat-surat begitu amin Allah. Ning ojo diwaca ngebut. Ora macam single boleh nomor kan RMT namanya. Rantung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Musliman atas materi yang disampaikan pada pagi ini. Semoga yang disampaikan oleh beliau menjadikan ilmu dan hikmah bagi kita semua. Untuk terakhir informasi bahwasanya mulai nanti malam Masjid Ar-Rahim akan menjalankan iktikaf. Ada sedikit aturan dari pengurus bahwasanya untuk lampu tengah dan perempuan tetap menyala, jangan dimatikan ke yang iktikaf karena beberapa jamaah yang iktikaf itu membaca Al-Quran. Kemudian papan di belakang meja itu adalah batas soft perempuan. Bapak-bapak dilarang bersandar di soko 2 itu. Oke. Karena ada kejadian ibu-ibu sudah sampai sini ternyata ada bapak yang bersandar situ nggak jadi tinggal langsung pulang. Itu yang kita hindari. Makanya nanti bapak batasnya hanya papan itu yang menghendaki agak gelap di sebelah utara. Lampu tengah dan lampu tempat perempuan tetap menyala. Itu nggih. Mulai nanti malam sampai 10 hari ke depan. Marilah kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.